Markasnya diserang TNI. Anggota KKB di Papua lari kalang kabut dibidik dari jarak jauh. Dibuka dengan tembakan jarak jauh. TNI melakukan serangan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam serangan tersebut, TNI mengonfirmasi bahwa seorang anggota KKB berhasil dilumpuhkan dalam serangan pertama. Pihak TNI melakukan serangan jarak jauh saat mulai mendekati markas KKB. Anggota kita melihat kekuatan KKB, terus memastikan bahwa itu adalah kelompok bersenjata dan kemudian membuka tembakan jarak jauh. Dari hasil pantauan, 1 orang KKB kena, ujar Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih. Hanya saja, pihak TNI tidak dapat memastikan apakah anggota KKB yang tertembak terkena di bagian vital atau tidak. Dalam kejadian tersebut, KKB tidak sempat melakukan serangan balasan. Anggota KKB segera melarikan diri saat mengetahui kedatangan personel TNI. Salah satu anggota KKB yang tertembak langsung dibawa oleh anggota KKB yang lain. Lalu mereka gotong bawa ke salah satu honai. Kemudian kita buka tembakan kedua. Baru berhamburan mereka. Dari pantauan di lapangan, menurut Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih, jumlah anggota KKB yang ada di perkampungan tersebut sekitar 70 orang. Selain itu, jumlah senjata api yang ada di markas KKB sekitar 20 pucuk senjata. Namun, setelah para anggota KKB kabur, pasukan TNI tidak melakukan pengejaran. Saat ini kita siagai untuk mengantisipasi adanya balasan dari KKB, kata Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih. Wakil Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih menyebut, KKB yang ada di distrik Titigi merupakan gabungan dari 2 kelompok, yaitu kelompok pimpinan Lekagak Telenggen dan militer Murib. Kedua kelompok tersebut sebelumnya bermarkas di wilayah Kabupaten Puncak. Belum diketahui mengapa mereka berada di Intan Jaya. TNI kepung segitiga hitam serang KKB Papua. Pasukan terlatih diturunkan gempur OPM. Melansir dari tribunmedan.com, inilah kawasan segitiga hitam yang menjadi markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Satgas dari prajurit TNI pun telah dikerahkan ke Tanah Mutiara Hitam untuk menumpas OPM. Kawasan yang disebut segitiga hitam menjadi fokus para prajurit untuk memberantas KKB. Mengingat di kawasan tersebut merupakan sarang kelompok-kelompok terbengis. Lantas di manakah wilayah yang disebut segitiga hitam itu? Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. 3 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lani Jaya dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanahnya subur. Masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah itu untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok. Udara pegunungan yang sejuk dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut, karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya, ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Kamis. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan.
Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil Strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok. Udara pegunungan yang sejuk dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut, karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya, ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Kamis. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Di Lani Jaya misalnya KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo.